Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih dapat dengan kesehatan. Di sini kami ingin memaparkan presentasi kami mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas mengenai perencanaan obat. Yang pertama, di sini perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Kegiatan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar. Di sini, perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh apoteker atau tenaga jenis kefarmasian atau TTK dan pengelola ruang farmasi. Perencanaan obat yang baik dapat mencegah kekosongan atau kelebihan stok obat dan menjaga ketersediaan obat di puskesmas. Maupun adapun tujuan dari perencanaan obat untuk memperkirakan jenis dan jumlah obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan obat secara rasional serta meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Untuk perencanaan obat dan bahan medis akan dijelaskan oleh rekan saya. Perencanaan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh ruang farmasi di puskesmas. Proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pada penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, data mutasi obat, dan rencana pengembangan. Proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai juga harus mengacu pada daftar obat esensial nasional atau DOEN dan formulasi nasional. Proses seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas seperti dokter gigi, bidan dan perawat serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan. Proses perencanaan kebutuhan obat per tahun dilakukan secara berjenjang atau bottom up. Puskesmas diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO. Selanjutnya, instalasi farmasi kabupaten atau kota akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat puskesmas di wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia dan mempertimbangkan waktu kekosongan obat, buffer stok, serta menghindari stok berlebihan. Berikut adalah tahapan perencanaan kebutuhan obat dan BMHP atau bahan medis habis pakai meliputi. Yang pertama yaitu pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Proses pemilihan obat di puskesmas dilakukan dalam rangka perencanaan permintaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan pembuatan formularium puskesmas. Pemilihan obat di puskesmas harus mengacu pada daftar obat esensial nasional dan formularium nasional atau Fornas. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang dibutuhkan antara lain data penggunaan obat periode sebelumnya atau data konsumsi, kemudian data morbiditas, sisa stok, dan usulan kebutuhan obat dari semua jaringan pelayanan puskesmas. Yang ketiga, memperkirakan kebutuhan periode yang akan datang, ditambah stok penyangga atau buffer stock. Buffer stock ditentukan dengan mempertimbangkan waktu tunggu atau lead time, penerimaan obat serta kemungkinan perubahan pada penyakit, dan kenaikan jumlah kunjungan. Buffer stock bervariasi tergantung kepada kebijakan puskesmas. Baik, selanjutnya tahapan yang keempat itu adalah menyusun dan menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai. Yang kelima itu adalah data pemakaian, sisa stok, dan permintaan kebutuhan obat puskesmas dituangkan dalam laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPO yang berada di puskesmas. Yang keenam itu adalah laporan pemakaian berisi jumlah pemakaian obat dalam satu periode dan lembar permintaan berisi jumlah kebutuhan obat puskesmas dalam satu periode. Tahapan yang ketujuh adalah LPLPO puskesmas menjadi dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data
pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi terhadap perencanaan dilakukan meliputi yang pertama, kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan. Dilakukan penilaian kesesuaian antara RKO dengan realisasi. Sumber data berasal dari rumah sakit, LKPP, dan pemasok. Yang kedua, masalah dalam ketersediaan yang terkait dengan perencanaan dilakukan dengan cek silang data dari Fasiankes dengan data di pemasok. Baik, adapun cara ataupun teknik evaluasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisa ABC, di mana untuk evaluasi aspek bagian ekonomi. Yang kedua adalah pertimbangan atau kriteria VEN untuk evaluasi aspek atau aspek medis atau terapinya. Dan yang ketiga itu ada kombinasi ABC dan VEN. Dan yang terakhir adalah revisi daftar obat. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bidang perencanaan obat. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih dan sampai jumpa.